Perusahaan Indonesia Raya. Para narasumber baik dari Jamdatun dan Dijen Bina Keuangan Daerah, para Kasidatun yang melalui via Zoom, para sekretaris daerah Kabupaten Wilayah Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Umum Kadin, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Izin menyampaikan bahwa agenda yang dilaksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut sejak pada 5 Juni 2023 hingga hari ini, sebagai kolaborasi antara pemerintah daerah, kejaksaan dan KPK yang telah dilaksanakan sejak Juni 2003 lalu yang berkenaan dengan implementasi salah satu area Monitoring Center for Prevention MCP pada area koordinasi optimalisasi pajak daerah yang berkaitan dengan potensi PAD dan penagihan tunggakan pajak daerah, dan juga fokus tematik dan kajian KPK pada sektor sumber daya alam. Dalam rentang Juni hingga September ini, kolaborasi ini dimulai dengan pemetaan masalah, FGD bersama stakeholder, dan penandatanganan SKK antara Pemda dan Kejaksaan Sulawesi Tenggara. KPK pun berkolaborasi lintas direktorat yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, khususnya Direktorat Kos Wilayah 4 bersama Direktorat Monitoring KPK yang juga sedang melakukan kajian berkenaan optimalisasi pendapatan negara pada sektor pertambangan, dan tim Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK terkait integritas bagi para pelaku usaha. Dalam agenda hari ini diharapkan terdapat kesepahaman antara pemerintah daerah, APH, Kementerian Lembaga, Kementerian Bidang Koordinasi Supervisi sebagai fungsi koordinasi mengharapkan peran serius dari berbagai pihak. Mengingat tidak hanya keuangan negara yang sudah kita keluarkan dalam pesanan agenda ini, tetapi juga adanya opportunity cost yang dimana Bapak Ibu menunda agenda lain untuk hadir pada agenda pada hari ini. Sehingga tujuan utama dari pelaksanaan rencana aksi tersebut, peningkatan penerimaan negara baik pusat dan daerah tertib secara administrasi dalam sektor pertambangan dapat terwujud. Sebagai narasumber telah hadir Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, perwakilan dari Jamdatun, perwakilan dari Dijen Bina Keuangan Daerah, Wakil Ketua Umum Kadin Sultra, dengan peserta dari pemerintah daerah, wilayah pertambangan, dan para pelaku usaha sektor pertambangan wilayah Sulawesi Tenggara. Demikian disampaikan laporan dari kami. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Direktur Korsut Wilayah 4, Ibu Eli Sumastuti, Bapak Kajati Sultra, Bapak Patris untuk dapat memberikan arahan, dan perkenan Bapak PJ Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dapat membuka agenda. Atas perhatian Tenggara, Bapak Andap Budi Redianto, kemudian Pak Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, Pak Panut, Pak Sekda, serta jajaran, kemudian para pelaku usaha, dalam hal ini pihak Kadin. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan di depan Pak PJ, dan tadi kelupaan Bu Eli dari KPK yang punya hajat. Tentunya pada kesempatan ini sudah disiapkan konsep sambutan oleh Asdatun, cuman saya lebih baik tidak menggunakan ini Pak, nanti kelihatan pintar kalau saya terlalu banyak membaca ini. Biarlah mengalir saja, karena pada intinya acara ini sederhana. Yang penting hasil dari acara ini yang konkret. Acara ini kenapa saya sampaikan sederhana? Ini menyangkut kewajiban
pelaku usaha dalam pemenuhan kewajibannya kepada daerah berupa pajak daerah, pajak listrik penerangan khusus untuk Konawe. Nah, cuman itu kan tidak banyak. Yang banyak justru pajak-pajak yang ke pusat, yang pembagiannya juga kita tidak tahu berapa banyak untuk daerah ini. Tapi akibat yang ditimbulkan oleh proses pertambangan, terutama kalau di Sulawesi Tenggara ini nikel, ini sangat luar biasa. Nah, apakah akibat yang luar biasa ini sebanding dengan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Sulawesi Tenggara? Ternyata tidak. Kalau kita melihat ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini, Kendari, sama seperti daerah-daerah lain yang tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Tapi di mana-mana aktivitas pertambangan ini sangat gegap gempita, sangat meriah. Dan ternyata perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini kantor pusatnya di Jakarta, sehingga uang hasil penjualan hasil tambang Jakarta, dan ada pajak lagi nanti yang akan dibayar ke Jakarta, sehingga berlakulah lagu Roma Irama, yang kaya makin kaya. APBD DKI yang 84-85 triliun itu kita sumbang juga dari sini, iya kan? Sementara yang tadi saya sebut cuma sedikit untuk di sini, justru kejar-kejaran kita untuk menunaikannya, untuk melunasinya. Saya yakin di pusat dan di daerah sudah banyak pemikir-pemikir tahu apa yang seharusnya dilakukan. Cuman kadang-kadang antara teori dan praktek ini sulit dilaksanakan. Jadi Pak PJ Gub dan Ibu Eli dari KPK sebenarnya gampang saja supaya semua perusahaan ini taat. Nanti bersurat entah dari kejaksaan sebagai pengacara negara yang menerima kuasa ataupun dari KPK kepada sabandar-sabandar perusahaan-perusahaan pertambangan yang belum melunasi pajak-pajak daerah, disebut perusahaannya, jangan diberi surat izin berlayar. Selesai kan? Bayar. Daripada dikejar-kejar ke kantornya, disomasi, digugat ke pengadilan. Lebih baik hadang saja pengirimannya kalau dia belum melunasi kewajibannya. Siapapun pemiliknya. Karena sudah saatnya Republik ini kembali ke tujuan besar dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi hal yang tidak rumit apa yang kita diskusikan hari ini, untuk yang terlanjur nunggak pun seperti itu, berupa somasi maupun gugatan. Tapi juga akan kita buat satu mekanisme sehingga kewajiban-kewajiban ini dapat dilaksanakan. Dalam ilmu manajemen, pola atau tingkah laku masyarakat untuk di tahap awal diatur atau dibentuk melalui himbauan. Tetapi apabila himbauan itu tidak mempan dengan regulasi, dengan aturan, mungkin itu Pak PJ Gub dan kejaksaan dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 sebagai jaksa pengacara negara bertugas mewakili pemerintah sebagai JPN baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga kami di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mendukung penuh langkah-langkah Pak Gubernur di dalam memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak-pajak daerah yang ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan di Sulawesi Tenggara ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya tidak akan panjang lebar karena tadi Pak PJ Gubernur menyampaikan pada saya beliau juga ada acara lain, jadi nggak berani panjang-panjang Bapak. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Komjen Polisi Dr. Andak Budi Revianto, SIKMH, yang terhormat dan yang saya kagumi, senior saya di Kejaksaan, Bapak Kajati Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya SHMH, beliau senior saya dan kebetulan yang paling saya kagumi gebrakannya di Kejaksaan. Kemudian Bapak Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, Bapak Panut AK MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Sultra, Bapak Asrun Lio. Kemudian Inspektur Provinsi Sultra, Bapak Gusti Pasaru. Kemudian Kepala Subdirektorat Penegakan Pak Kajati. Pertemuan ini sebenarnya sederhana, menindaklanjuti dari kegiatan kita sebelumnya tanggal 6 Juni dan 9 September, yang mana dalam kegiatan itu ternyata setelah diinventarisir Pak, ternyata banyak penunggak-penunggak pajak daerah. Benar menyampaikan Pak Kajati, luar biasa yang beliau potret. Sebenarnya sebagian besar sudah ke pusat, yang ke daerah pun nunggak-nunggak. Saya selaku Direktur Korsub wilayah 4, yang mana wilayah saya diantaranya adalah Sulawesi Tenggara, miris Pak. Anda selaku PJ Gubernur, permasalahan kita terkait dengan sektor pertambangan ini luar biasa menyumbang untuk PAD, untuk membangun daerah. Tetapi ternyata banyak kebocoran-kebocoran lain Pak. Nanti mungkin juga dari Datun bukan hanya mendampingi dari sisi untuk bantuan hukum terkait dengan sektor pertambangan, tetapi juga bisa memberikan pertimbangan hukum Pak, karena ternyata banyak sekali terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri yang pendiriannya, perizinannya masih banyak yang tidak tepat. Dan kami menyisir pelan-pelan, pertama dari sektor pajak daerah dulu untuk optimalisasi pajak daerah. Dan memang benar penyampaian Pak Kajati bahwa permasalahan kan sumber pajaknya sudah 80% ke pusat, tetapi bukan berarti kita diam saja Pak. Juga jangan kita yang ada di daerah ini kita diam saja membiarkan tanah air Sultra itu dirampok, reklamasinya tidak dilaksanakan, yang ada tambahan nanti ketika sudah habis terkuras kita menyesal. Seperti itu Bapak. Dan saya mohon dengan sangat di sini rekan-rekan yang menjabat di sini, termasuk saya yang menjadi Direktur Korsub wilayah 4, Tuhan memberikan amanah kita penugasan di sini bukan tanpa maksud, dan kelak amanah yang diberikan Tuhan pada kita harus kita pertanggungjawabkan lagi pada Tuhan. Makanya saya bolak-balik ke Sultra Pak, banyak yang saya potret dan banyak yang terus terang yang tim kami lakukan. Sepenuhnya kami berikan persembahan terbaik untuk bumi Sultra, dan niat kami adalah ibadah untuk negara. Jadi kebetulan karena saya di koordinasi supervisi dan tugas kami yang utama memang mengkoordinasikan fungsi pencegahan maupun penindakan. Dari sisi pencegahan kami fokus dulu ke optimalisasi PAD dari sektor tambang. Dari sisi pencegahan, dari sisi penindakan pun kami mendapat tugas juga untuk mengkoordinasikan, untuk melihat celah-celah di mana di situ ada ranah pidana, terutama tipikor, yang akan kami koordinasikan ke Kedeputian Penindakan. Saya tidak akan berpanjang lebar, memang tujuan kami di sini adalah di tempat ini untuk optimalisasi pajak daerah. Di sini kami mengundang seluruh wajib pajak, baik yang mengikuti langsung
offline maupun via Zoom. Kami juga membawa beberapa narasumber dari Jamdatun Kejagung, dari Mendagri yang akan membahas mengenai regulasi ketika ada permasalahan terkait regulasi, karena ternyata Pak, perdanya harus jadi di 2024. Sementara perdanya belum jadi Pak. Kalau perda 2024 belum jadi, kemudian sampai perda itu belum bisa dilaksanakan, berarti tambah tidak bisa dipungut lagi pajaknya Pak. Itu masalah yang berat dan butuh konsentrasi penuh. Saya bawa ahlinya dari Mendagri Pak. Kemudian dari BPKP kami juga ada ahli yang tadi akan menyampaikan untuk lebih optimal lagi bagaimana ini terkait penghitungan pajaknya akan dibantu dari BPKP. Kemudian ada satu lagi, saya minta dari Ketua Kadinnya nanti berkenan, apa permasalahannya, di mana ini masalahnya, kenapa tertunggak sekian lama. Nanti kita cari solusi bersama-sama. Tidak ada sesuatu yang tidak ada solusi. Yang penting adalah niat dan komitmen kita bersama untuk membangun bumi Sultra. Demikian saja penyampaian saya tidak panjang lebar karena waktu sudah berkejaran. Apabila dalam penyampaian saya ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kembali lagi kita niatkan kita di sini adalah ibadah kita. Demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pembukaan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Honoris Causa Anda Budi Revianto SIKMH dengan hormat disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Ibu hadirin yang hadir secara fisik dan sama secara virtual. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 25 September 2023, pukul 09.35 waktu Indonesia Tengah, rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pajak daerah sektor pertambangan wilayah Sulawesi Tenggara secara resmi saya nyatakan dibuka. Selesai kan? Rekan-rekan lainnya dan atau yang mewakili pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kehadiran Bapak Kapolda. Kemudian selaku pemerintah provinsi mewakili yang lainnya saya sampaikan selamat datang kepada Ibu Oli, Direktur Orsub Wilayah 4 KPK Republik Indonesia. Selamat datang Bu Eli, Sekda, kemudian maupun hadir secara fisik di sini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tentu kita sepakat kita jadikan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat. Poin yang pertama seperti itu. Artinya kita pergunakan waktu secara efektif dan efisien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita niat untuk memberikan pengabdian yang terbaik. Secara Islam, innamal a'malu binniyat. Karena pertanggungjawaban itu mulai dari niat kita di dalam diri kita sendiri, kemudian juga nanti akan diminta pertanggungan jawab ya, di dunia maupun di akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbicara konsep 4CO. Yang pertama adalah compliant rule. Yang kedua adalah coordination rule. Dan seterusnya ya, konsultatif, dan keempat adalah corrective rule. Sebagai informasi sekaligus laporan juga kepada Pak Kajati dan teman-teman dari KPK. Selama saya seminggu di sini, ya, saya koordinasi kepada Pak Kajati selaku pengacara negara. Beliau
saya sampaikan kepada beliau ya, masukan untuk menindaklanjuti tunggakan-tunggakan. Itu yang pertama. Kemudian di sisi lain yang kedua, dalam satu kesempatan saya juga mengkomunikasikan lapor kepada Menhub dalam perjalanannya. Saat itu beliau memerintahkan kepala KSOP Syahbandar karena ada beberapa tempat. Kemudian yang ketiga, implikasi yang ditimbulkan dari proses penambangan. Kemarin setelah saya kembali dari acara di Senayan penyerahan torak sertifikat biru, saya sampaikan karena kondisi geografis ada beberapa rilis yang disampaikan, yaitu kewajiban para penambang untuk melakukan persemaian di wilayah. Kemudian yang keempat, learning by experience, belajar dari pengalaman. Tidak harus kita lakukan sendiri. Saya nggak usah sebutkan daerahnya di mana, ada konflik sosial sehingga ada pembakaran, termasuk juga pengerusakan salah satu kapal operasi. Saya sampaikan, apabila ada hal-hal konsultatif rule sebelum korektif rule itu diberlakukan, ya sebelum koreksi, dalam hal ini adalah penegakan. Kemudian mengambil intisari apa yang disampaikan Kak Yati, kemudian Direktur Korsub, di dalam memanage sederhana saja dua hal, manajemen by proses. Gimana sih hasilnya? Kita jadikan rapat koordinasi untuk memberikan yang terbaik dengan langkah-langkah yang tentunya menjadi atensi nanti Pak Pasda Perda tahun 2024 harus selesai. Ya, saya nanti untuk konsultasi akan tugaskan Pak Kanwil Kementerian Hukum ya, untuk mengawal, termasuk juga apa esensinya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang hadir di sini. Pak Kajati, Eri, saya kira Pak Wanita, saya agak preset-preset kalau bilang Pak Panut tuh pasti ada tambahan Panut. Rekan-rekan yang hadir secara keseluruhan di sini, ya, yang tersambung secara virtual, terima kasih. Kita jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang bermanfaat, sebagai organisasi yang dinamis, organisasi yang modern. Di tengah era disrupsi kita harus cepat. Pola-pola bekerja kita secara sederhana bisa kita simpulkan tadi, compliance kita ajak semuanya. Ya, kemudian juga coordination, ya, pemangku kebijakan siapa saja sih, stakeholdernya siapa saja sih, instansi terkait. Apabila ada hal-hal, karena ini rapat koordinasi, optimalisasi, apa yang perlu dikonsultasikan, ya sebelum nanti turun penegakan hukum. Ya, sederhana seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, kita mau lihat prosesnya, manajemen by proses, apa manajemen by goals, langsung hasilnya PAD. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan rapat koordinasi. Mari kita